Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini. Yang tak lupa pula sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Homsatun dari Fakultas Ilmu Kesehatan Prodi D3 Keperawatan. Di sini saya akan sedikit bermateri yaitu tata cara bersidang. Sidang adalah sebuah diskusi resmi yang diikuti banyak orang untuk memutuskan sesuatu dengan mekanisme-mekanisme yang tepat dan teratur. Mekanisme-mekanisme yang tepat dan teratur ini bertujuan agar sidang yang diadakan berjalan dengan aman, aspiratif, dan demokratis. Nah, sebelum sidang biasanya belum mempunyai pimpinan sidang. Oleh karena itu, panitia pengarah atau SC mengambil alih sidang dan kemudian memilih salah satu peserta untuk dijadikan pimpinan sidang atau presidium. Nah, di sini ada 4 macam sidang, yaitu ada sidang pleno, sidang paripurna, sidang komisi, dan sidang istimewa. Sidang pleno ini biasanya membahas tentang ketentuan dan ketetapan. Sidang paripurna biasanya untuk mengetahui atau membahas tentang ketetapan undang-undang. Nah, biasanya dilakukan oleh anggota DPR. Sidang komisi adalah sidang yang membahas tentang program kerja, dan sidang istimewa yaitu sidang yang membahas tentang ketetapan yang bersifat istimewa. Setelah kita mengetahui sidang ini, yang selanjutnya yaitu peserta sidang. Siapa yang tahu di sini peserta sidang? Ada yang tahu? Ya. Peserta sidang adalah peserta yang mempunyai hak bicara dan hak bersuara. Nah, setelah peserta sidang ini biasanya dia yang mengemukakan pendapat dalam sidang tersebut. Nah, ada juga peserta peninjau. Bedanya peserta sidang sama peserta peninjau ini dia tidak memiliki hak bicara dan hak suara. Dia hanya mempunyai hak meninjau. Setelah peserta sidang, ada macam-macam ketukan. Ini saya hapus dulu ya. Dalam sidang itu ada 4 macam ketukan. Yang pertama 1 ketukan, yang kedua 2 ketukan, yang ketiga 3 ketukan, yang keempat ketukan berkali-kali. 1 ketukan dibunyikan ketika ingin mengesahkan pendapat atau mengalihkan palu persidangan. Nah, 2 ketukan dibunyikan ketika istirahat atau skorsing. Nah, biasanya
Istirahat itu ada 2. Sebelum 30 menit itu ketukannya hanya 1 kali. Kalau misalkan istirahatnya lebih dari 30 menit itu ketukannya 2 kali. Nah, terus yang ketiga ada 3 ketukan. 3 ketukan ini dibunyikan untuk mengawali dan mengakhiri persidangan. Nah, yang terakhir ada ketukan berkali-kali. Ketukan berkali-kali ini dibunyikan ketika peserta persidangan itu rusuh. Nah, ini tuh untuk menegur sama mengeluarkan peserta kalau misalkan pesertanya emang nggak bisa diatur gitu. Terus di sini ada yang tahu nggak sih arti dari interupsi sama instruksi? Ada yang bisa jawab? Ya, siapa namanya? Perkenalkan, nama saya Lulusiana dari Fakultas Sains dan Teknologi. Kalau instruksi itu perintah. Kalau instruksi itu Instruksi? Interupsi? Menyanggah. Jawaban dulu benar ya. Instruksi itu perintah, interupsi itu menyanggah. Nah, dalam sidang ini yang dipakai itu interupsi. Interupsi itu ada berapa sih? Interupsi itu ada 5. Ini sih. Yang pertama itu ada interupsi point of order. Yang kedua ada interupsi point of clarification. Yang ketiga ada interupsi point of information. Yang keempat ada interupsi point of explanation. Yang kelima ada interupsi point of personal. Nah, interupsi point of order ini dipakai ketika peserta sidang ingin mengemukakan pendapat. Misalnya, Mbak namanya siapa? Nurul. Mbak Nurul ingin mengemukakan pendapat di sidang. Nah, Mbak Nurul interupsi ke pimpinan sidang. Interupsinya interupsi point of order. Interupsi point of order. Jika pimpinan sidang ini memberikan Nurul hak bicara, Nurul bisa mengemukakannya. Nah, yang kedua ini ada interupsi point of clarification. Interupsi point of clarification ini digunakan ketika mengklarifikasi pendapat yang tidak sesuai. Misalnya, Mbak siapa yang di tengah? Amel. Mbak Amel tidak setuju dengan Mbak Nurul. Nah, interupsi point of order, interupsi point of clarification ini dipakai sama Mbak Amel. Mbak Amel nggak boleh ngomong interupsi point of order karena Mbak Amel nggak setuju sama Mbak Nurul. Jadi pakainya interupsi point of clarification. Tuh. Nah, interupsi point of information ini dikemukakan ketika peserta mempunyai informasi yang diketahuinya. Nah, ada interupsi point of explanation. Interupsi point of explanation ini dikemukakan ketika tadi kan Mbak Nurul bilang mengemukakan pendapatnya kan. Nah, terus Mbak Amel menyanggah. Nah, Mbak Nurul ini mau mengemukakan lagi, mau menegaskan ulang lagi gitu. Nah, Mbak Nurul ini pakainya bukan point of order, tetapi interupsi point of explanation. Karena Mbak Nurul ingin menegaskan kembali pendapat yang Mbak Nurul sampaikan tadi di depan. Nah, yang terakhir ini ada interupsi point of personal.
Interupsi point of personal ini dikemukakan ketika ada kebutuhan individu, misalkan mau ke kamar mandi gitu. Nah, setelah interupsi point of order, kan tadi kan kita menyinggung sedikit tentang pimpinan sidang ya. Pimpinan sidang itu disebut juga presidium sidang. Presidium sidang ini biasanya berjumlah ganjil, biasanya 3, 5, 7, dan seterusnya. Tapi biasanya dipakai 3. Nah, apa sih tugas dari presidium ini? Presidium ini punya tugas, yaitu presidium pertama memimpin jalannya sidang. Presidium kedua sebagai notulensi. Tadi Mbak Nurul berpendapat, nah dia yang mencatat. Nah terus presidium 3 ini dia bisa menggantikan presidium pertama untuk menjalankan sidang sama sebagai notulensi juga. Nah, setelah ini semua ada yang namanya PK. PK ini peninjauan kembali. Misalnya tadi Mbak siapa namanya? Mbak Nia. Mbak Nia masih kurang setuju sama sidang ini gitu. Mbak Nia juga punya data gitu yang akurat gitu kan. Terus setelah sidang Mbak Nia bilang saya mau PK pengajuan kembali tentang sidang ini gitu. Kenapa? Ditanyakan kenapa gitu. Karena bla 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 gini. Oke, berarti kita adakan yang namanya sidang istimewa.